Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Siswanto SPD MPD dan selamat pagi juga kepada teman-temanku semua yang semoga selalu sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 IPA 3 dengan anggota Aisyah, Rantika, Ida akan memaparkan hasil praktikum terkait listrik statis dan medan listrik. Adapun tujuan dari praktikum yang kami lakukan yaitu terdiri dari yang pertama, untuk memahami konsep listrik statis, yang kedua, agar mampu menganalisis interaksi antar muatan sejenis dan berbeda jenis, yang ketiga, mampu memahami konsep medan listrik, mampu menganalisis arah medan listrik terhadap muatan sejenis dan tak sejenis, dan yang terakhir, mampu menganalisis besar hubungan antar jarak dan besar medan listrik. Nah, untuk dasar teorinya, yang pertama listrik statis. Kata listrik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron, yang berarti dapat menarik benda-benda yang ringan. Listrik statis merupakan listrik yang terjadi akibat peristiwa penggosokan benda dengan medan lain, sehingga salah satu dari benda tersebut kehilangan beberapa elektron yang menyebabkan benda bermuatan listrik. Muatan listrik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kedua muatan tersebut dapat menimbulkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, kemudian medan listrik. Medan merupakan suatu besaran yang sistematis dan mempunyai harga pada tiap ruang, serta fungsi kontinu dari posisi dalam ruang. Medan listrik sendiri merupakan daerah tata ruang yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik selalu ada di sekitar muatan listrik. Nah, untuk arah medan listrik sendiri itu selalu menjauhi sumber positif dan mendekati sumber negatif. Jadi intinya arah medan listrik itu keluar dari muatan positif dan masuk jika muatannya negatif. Next. Kemudian alat dan bahan yang kami butuhkan untuk praktikum listrik statis dan medan listrik ada handphone atau laptop, kemudian website, pad simulation, dan alat tulis untuk pencatat. Untuk metode pelaksanaan, karena kita menggunakan 3 percobaan, maka di sini terdapat 3 cara, 3 metode pelaksanaan. Untuk percobaan yang pertama, yaitu pertama buka pad di smartphone, selanjutnya pilih menu cari, tulis Chart and Fields. Terlihat di sisi bawah terdapat pilihan muatan negatif dan positif. Lalu pilih dua muatan positif dengan positif memiliki jarak 350 cm. Lalu amati panah yang muncul dari reaksi dua muatan. Nah, yang terakhir, kemudian uji seperti praktikum di atas, positif dengan negatif, negatif dengan negatif, dan negatif dengan positif. Semuanya pada jarak 350. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menganalisis terkait medan listrik, yaitu dengan menggunakan pad simulation. Nah, apabila sudah di room seperti ini, kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu menggunakan muatan negatif dan muatan positif. Nah, antara kedua muatan ini kita akan beri jarak sekitar 350 cm. Kita letakkan muatan positifnya, kemudian kita beri jarak 350. Nah, kemudian kita letakkan muatan negatifnya. Nah, terlihat bahwa arah medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kemudian yang kedua, kita menggunakan muatan negatif dengan muatan negatif. Kita letakkan muatan negatifnya. Kemudian kita beri jarak 350. Kemudian kita letakkan di sini muatan negatifnya.
Nah, terlihat bahwa hasilnya itu arah medan listrik memasuki muatan negatif dan tidak ada interaksi antar keduanya. Hal ini dikarenakan muatannya sejenis, yaitu negatif dengan negatif. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan muatan positif dengan muatan positif. Kita ukur dulu jaraknya, 350 sama kemudian kita beri muatan positif sebelahnya. Nah, terlihat bahwa hasilnya yaitu arah medan listrik keluar menjauhi muatan dan tidak ada gaya tarik-menarik. Hal ini dikarenakan muatannya sejenis, yaitu positif dengan muatan positif. Nah, untuk percobaan yang kedua, itu kita buka aplikasi PET juga, lalu kita klik balon and listrik statis. Kemudian kita ketik play, setelah itu akan terlihat jaket wall, balon, dan dinding pada tampilan. Klik tampilan semua muatan untuk menampilkan muatan pada masing-masing benda. Dan yang terakhir, lakukan percobaan saat balon digosokkan ke jaket wall, balon menempel pada jaket wall, balon hijau dan kuning didekatkan, dan balon digosokkan ke dinding. Selanjutnya yaitu percobaan mengenai listrik statis. Percobaan ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara muatan sejenis dan berbeda jenis. Ini adalah tampilan dari PET simulation. Di sini sudah ada jaket wall, balon, dan dinding. Ketiganya bersifat netral. Percobaan pertama, kita gosokkan balon kuning ke permukaan jaket wall. Hal yang terjadi yaitu jaket wall melepaskan elektron yang kemudian diterima oleh balon, karena balon memiliki aktivitas yang lebih tinggi daripada jaket wall, sehingga balon bermuatan negatif dan jaket wall bermuatan positif. Ketika balon dilepas, balon akan mendekat ke jaket wall karena keduanya memiliki muatan yang berbeda sehingga antara muatan positif dan negatif akan saling berinteraksi. Percobaan kedua, kita menggunakan dua balon. Balon hijau masih bersifat netral, kemudian digosokkan ke jaket wall. Sama seperti sebelumnya, balon hijau menerima elektron dari jaket wall. Ketika balon hijau dilepas juga akan menempel pada jaket wall, karena keduanya berbeda muatan sehingga akan terjadi interaksi tarik-menarik. Apabila balon kuning didekatkan ke balon hijau, dapat terlihat bahwa balon kuning menjauhi balon hijau. Hal ini terjadi karena kedua balon tersebut bermuatan sama, yaitu negatif, sehingga keduanya akan saling tolak-menolak. Percobaan selanjutnya, kita dekatkan balon ke dinding. Dapat terlihat ketika balon kuning ditempelkan pada dinding, elektron dalam dinding akan menjauhi balon. Hal yang sama juga terjadi apabila balon hijau ditempelkan pada dinding. Elektron juga akan menjauhi balon. Namun pada balon hijau, elektron pada dinding lebih menjauh daripada saat balon kuning. Hal ini terjadi karena balon hijau memiliki elektron yang lebih banyak daripada balon kuning. Nah, kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Untuk percobaan ketiga sama, yaitu kita buka PET simulation dulu, lalu kita klik cari, kita ketik charge and fields. Lalu terlihat di sisi bawah itu ada muatan negatif dan positif. Kemudian pilih dua muatan positif dengan jarak 1 meter dan amati panah yang muncul dari reaksi dua muatan tersebut. Kemudian, hitung medan listrik yang dihasilkan dengan menggunakan alat ukur PET simulation tersebut. Ulangi langkah 1 sampai 7 dengan menggunakan jarak 2 meter dan 3 meter. Untuk percobaan yang ketiga, kita menggunakan dua muatan positif. Nah, langsung aja kita keluarkan untuk melihat apa yang terjadi. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa arah muatan positif itu pasti arahnya keluar. Kemudian, jika dua muatan positif itu didekatkan, maka terjadi gaya tolak-menolak, alias tidak ada gaya tarik-menarik. Karena apa? Karena muatannya itu sejenis. Nah, langsung aja kita ke inti percobaannya.
di sini kita akan mengukur kuat medan listrik untuk jarak tertentu. Kita mulai pada jarak 1 meter. Di sini dapat kita lihat di sini papan ini, jarak 1 meter itu sama dengan 2 kotak. Nah, di sini kita paskan di garisnya ya teman-teman. Nah, ini udah pas. Langsung aja kita menggunakan sensor. Sensor ini untuk mengetahui kuat medan listrik. Nah, dapat kita lihat bahwa pada jarak 1 meter atau 2 kotak ini, kuat medan listriknya yaitu 11,3 voltmeter. Voltmeter itu satuan kuat medan listrik. Lalu untuk kita pindahkan untuk jarak 2 meter. Untuk 2 meter itu sama dengan 4 kotak, berarti di sini. Nah, ini rada susah ya teman-teman karena menggunakan. Nah, kita paskan di sini. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk jarak 2 meter ini kuat medan listriknya 3,8 voltmeter. Lalu kita geser lagi untuk jarak 3 meter. 3 meter itu 6 kotak. Nah, dapat kita lihat bahwa kuat medan listriknya menjadi 1,53 volt per meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jarak benda, maka semakin kecil pula kuat medan listrik yang dihasilkan. Nah, untuk hasil dari percobaannya, yaitu kita mulai dari tabel percobaan yang pertama. Untuk tabel percobaan yang pertama, itu ada percobaan muatan positif dengan muatan negatif, di mana hasil percobaannya yaitu arah medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, ini sesuai dengan dasar teori ya teman-teman. Berarti kemudian yang kedua, muatan negatif dengan muatan negatif. Arah medan magnet yaitu memasuki muatan negatif dan tidak ada interaksi antar kedua muatan, di mana hal ini terjadi karena muatannya sejenis. Nah, yang ketiga, muatan positif dengan muatan positif. Hasil percobaannya yaitu arah medan magnet yaitu menjauhi muatan negatif dan tidak ada interaksi atau gaya tarik-menarik antar kedua muatan. Hal itu terjadi karena muatannya sejenis. Kita lanjut untuk percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan kedua ini terdapat 4 perlakuan nih. Yang pertama, ketika balon digosokkan ke jaket wall, maka hasilnya yaitu jaket wall akan melepaskan elektron, kemudian diterima oleh balon. Hal itu terjadi karena balon memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibanding jaket wall, sehingga balon bermuatan negatif dan jaket wall bermuatan positif. Nah, untuk perlakuan yang kedua, ketika balon menempel pada jaket wall, maka hasilnya balon bermuatan negatif menempel pada jaket wall karena bermuatan tidak sejenis, sehingga terjadi peristiwa tarik-menarik. Untuk perlakuan ketiga, ketika balon hijau dan kuning didekatkan, maka hasilnya kedua balon bermuatan sejenis yaitu negatif, sehingga terjadi peristiwa tolak-menolak. Nah, untuk perlakuan yang keempat yaitu ketika balon digosokkan ke dinding, maka hasilnya yaitu elektron menjauhi balon karena balon bermuatan negatif sehingga terjadi peristiwa saling tolak-menolak. Kemudian kita lanjut untuk percobaan yang ketiga ya. Kita lihat, tadi kan tujuan ini tuh sesuai dengan tujuan kelima praktikum tadi yang pada slide kedua, untuk mengetahui besar medan magnet pada jarak tertentu. Nah, ini pada jarak 1 meter di mana diketahui kuat medan listriknya yaitu 11,3 volt per meter. Kemudian pada jarak 2 meter itu kuat medan listriknya yaitu 3,8 volt per meter. Pada jarak 3 meter 1,53 volt per meter. Nah, pembahasannya yaitu medan listrik. Praktikum medan listrik dilakukan pada percobaan 1 dan 3. Pada percobaan 1, dilakukan 3 kali percobaan, yaitu yang pertama, ketika ada muatan positif dan negatif, maka arah medan listriknya keluar dan muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kedua,
Ketika ada muatan negatif dan muatan negatif, maka arah medan magnet yaitu memasuki muatan negatif dan tidak ada interaksi antar kedua muatan. Hal itu terjadi karena muatannya itu sejenis. Ketiga, ketika ada muatan positif dan muatan positif, maka arah medan magnet yaitu menjauhi muatan negatif dan tidak ada interaksi atau gaya tarik-menarik antar kedua muatan. Hal itu disebabkan karena muatannya sejenis. Nah, sedangkan untuk percobaan yang ketiga nih, dilakukan dengan menggunakan 3 jarak yang berbeda pada jarak 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Di mana kuat medan yang dihasilkan ketika menggunakan jarak 1 meter yaitu 11,3 volt per meter. Ketika menggunakan jarak 2 meter, maka dihasilkan kuat medan yaitu sebesar 3,8 volt per meter. Ketika menggunakan jarak 3 meter, maka kuat medannya sebesar 1,53 volt per meter. Jadi, kuat medan yang dihasilkan dari ketiga perlakuan dengan variabel jarak yang berbeda, hasil kuat medan listriknya juga berbeda, di mana semakin dekat jarak, maka semakin besar juga kuat medan listriknya. Semakin jauh jarak medan listrik, maka arus listrik yang dihasilkan juga semakin kecil. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, ini mengenai listrik statis ya. Listrik statis ini dilakukan pada praktikum percobaan yang kedua, di mana ketika balon digosokkan ke jaket wall, maka jaket wall akan melepas elektron, kemudian diterima oleh balon. Hal itu terjadi karena balon memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibanding jaket wall, sehingga balon bermuatan negatif dan jaket wall bermuatan positif. Kemudian ketika balon menempel pada jaket wall, maka balon bermuatan negatif menempel pada jaket wall karena bermuatan tak sejenis, sehingga terjadi peristiwa tarik-menarik. Kemudian ketika balon hijau dan kuning didekatkan, maka kedua balon bermuatan sejenis yaitu negatif, sehingga terjadi peristiwa tolak-menolak. Dan ketika balon digosokkan ke dinding, maka elektron menjauhi balon karena balon bermuatan negatif, sehingga terjadi peristiwa saling tolak-menolak. Jadi kesimpulannya, ketika dua benda saling bergesekan, seperti wall dan balon, elektron dari wall menarik proton dari balon, sehingga kedua benda saling menarik. Namun ketika balon didekati balon yang lain, maka akan saling tolak-menolak karena memiliki muatan yang sama. Adapun daftar pustakanya dapat dilihat seperti ini. Sekian yang dapat kami tampilkan. Apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.